Halo teman-teman, di sini izinkan saya untuk menjelaskan aplikasi GNSS pada berbagai bidang transportasi. Nah, kita akan melihat bagaimana teknologi GNSS tidak hanya digunakan untuk navigasi saja, tetapi juga berperan penting dalam kegiatan transportasi menjadi lebih efisien, lebih aman, dan lebih modern. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joy Christine Silitonga dengan NIM 3322501003 dan saya berasal dari kelas Geomatika 2A Pagi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu GNSS? GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang memungkinkan pengguna mengetahui posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat dimanapun di dunia ini. Nah, teknologi ini bekerja dengan menerima sinyal dari berbagai satelit yang mengorbit bumi, kemudian menghitung lokasi pengguna menggunakan metode trilaterasi. Nah, sebenarnya apa sih fungsi utama GNSS? Yang pertama, menentukan posisi seperti longitude, latitude, dan elevasi yang mungkin udah teman-teman sering dengar. Yang kedua, menentukan arah dan kecepatan perjalanan. Yang ketiga, sinkronisasi waktu dengan presisi tinggi. Nah, dan yang terakhir, mendukung berbagai sistem navigasi dan transportasi modern. Teman-teman bisa bayangin nggak sih jika GNSS itu nggak ada di dunia ini? Mobil dapat tersesat, pesawat kehilangan navigasi, kapal sulit menentukan posisi, dan pengiriman barang terlambat yang mungkin udah sering teman-teman rasain. Iya, itu semua disebabkan jika GNSS tidak ada. Karena GNSS adalah teknologi yang membuat sistem transportasi modern berjalan dengan akurat dan efisien. Nah, apa sih sebenarnya peran GNSS dalam dunia transportasi? Yang pertama, dalam transportasi darat, ada navigasi kendaraan, menentukan rute tercepat, dan pelacakan armada logistik, dan peran GNSS dalam transportasi udara yang pertama ada menentukan jalur penerbangan, membantu proses lepas landas dan pendaratan, dan memantau posisi pesawat. Nah, pada peran dalam transportasi laut, yang pertama ada menentukan posisi kapal, membantu navigasi di laut, dan menghindari tabrakan antar kapal. Teman-teman tahu nggak sih kalau GNSS itu sebenarnya ada hadir di sekitar kita? Eh, Contohnya pada navigasi kendaraan, ada Google Maps dan Waze, transportasi online itu ada Grab dan Gojek, dalam logistik dan pengiriman itu ada tracking truck dan kurir yang mungkin teman-teman jika membuka aplikasi belanja online, kita bisa melacak di mana berada paket kita yang sedang ada di kurir dan kita bisa melacak di mana kurir itu berada. Nah, yang terakhir itu ada transportasi umum seperti bus dan kereta secara real time. Nah, di Batam itu contohnya seperti Trans Batam, kita bisa melihat di mana uh, Trans Batam itu berada melalui aplikasi. Nah, bagaimana sih GNSS ini bekerja? Yang pertama, GNSS bekerja dengan menerima sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit bumi, dan yang kedua, receiver menerima sinyal seperti misalnya smartphone atau alat GPS. Kemudian yang ketiga, menghitung posisi jarak ke setiap satelit berdasarkan waktu tempuh sinyal. Yang keempat, dengan perhitungan tersebut, posisi pengguna dapat ditentukan secara akurat dan dapat membantu navigasi. Nah, fakta menariknya, semakin banyak satelit yang diterima receiver, semakin tinggi pula akurasi posisi yang diperoleh. Apa sih tantangan penggunaan GNSS? Yang pertama, gedung tinggi atau urban canyon yang berdampak uh, posisi menjadi kurang akurat karena adanya sinyal satelit yang terhalang atau dipantulkan. Yang kedua, pepohonan lebat yang mengakibatkan receiver sulit menerima sinyal dengan baik karena kanopi pohon menghalangi sinyal satelitnya. Yang ketiga, ada cuaca buruk yang
berdampak mengurangi kualitas penerimaan sinyal GNSS karena hujan deras atau badai. Yang keempat, ada gangguan sinyal atau interference atau multipath karena sehingga menghasilkan kesalahan posisi karena sinyal terganggu atau dipantulkan oleh bangunan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ada loh teman-teman. Biasanya itu digunakan reservoir multi GNSS atau metode RTK serta melakukan pengukuran di area yang lebih terbuka pastinya. Nah, bagaimana sih masa depan transportasi dengan adanya GNSS ini? Nah, teknologi ini akan mendukung kendaraan otonom, drone pengiriman, sistem transportasi cerdas atau intelligent transport system, serta pengembangan smart city. Serta pengembangan dengan perkembangan tersebut, sistem transportasi diharapkan menjadi lebih aman dan lebih efisien dan terintegrasi. Nah, kesimpulannya itu yang pertama ada GNSS merupakan teknologi navigasi berbasis satelit yang mampu menentukan posisi kecepatan dan waktu secara akurat. Yang kedua, dalam bidang transportasi, GNSS berperan penting dalam mendukung navigasi, pelaksanaan pelacakan kendaraan, manajemen armada, serta meningkatkan keselamatan dan efisiensi perjalanan. Yang ketiga, meskipun memiliki beberapa tantangan seperti gangguan sinyal atau hambatan lingkungan, GNSS tetap menjadi teknologi utama yang terus berkembang dan mendukung sistem transportasi modern. Nah, dengan adanya GNSS, transportasi tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih aman, efisien, dan terhubung di era digital. Mungkin sekian penjelasan saya. Sampai jumpa. Terima kasih.